Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita masih ibadah online. Mari kita siapkan kehidupan kita, jemaat yang ada di rumah. Kita siapkan kehidupan kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul Iman Yakub. Mari kita buka bersama-sama kitab kita dari Ibrani pasal 11 ayat 21. Saya akan bacakan ayat ini buat kita semua. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Puji Tuhan. Minggu lalu kita melihat iman Ishak. Ishak adalah bapak daripada Yakub. Lalu hari ini kita akan lihat iman Yakub. Siapakah Yakub, saudara? Yakub adalah anak kedua dari Ishak yang menerima hak kesulungan. Yakub itu anak kembar. Dia punya kakak sulung yang bernama Esau. Seharusnya Esau yang menerima hak kesulungan, tetapi karena Esau sudah menjual hak kesulungan kepada Yakub, maka Yakub yang menerima hak kesulungan itu. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari iman Yakub ini, saudara? Ada 3 hal yang akan kita pelajari dari iman Yakub. Yang pertama, iman Yakub itu sama dengan iman Ishak, memandang jauh ke depan, yaitu mampu melihat melampaui apa yang terlihat. Lalu yang kedua, iman Yakub mampu bertindak di luar kebiasaan. Dan yang ketiga, iman Yakub berbicara tentang salib Yesus. 3 hal ini yang kita lihat dalam iman daripada Yakub ini, saudara. Yang pertama, iman Yakub mampu melihat melampaui apa yang terlihat. Saudara yang saya kasih, Yakub di hari tuanya, dia memberkati cucunya, anak dari Yusuf yang bernama Manasye dan Efraim. Setelah Yakub memberkati Manasye dan Efraim, lalu Yakub memberkati ke-12 anak-anaknya. Pertanyaannya saudara adalah, mengapa Yakub memberkati Manasye dan Efraim anak dari Yusuf, padahal cucu Yakub itu banyak? Kenapa Yakub hanya memberkati 2 orang ini, saudara, anak dari Yusuf, Manasye dan Efraim? Ada 2 jawabannya, saudara. Pertama, karena anak-anak Yusuf didapat dari perempuan Mesir, bukan perempuan Ibrani. Itu sebabnya waktu Yusuf membawa kedua anaknya, di saat Yakub sudah tua dan dia sedang sakit, lalu dilihat oleh Yakub kedua anak Yusuf ini. Lalu Yakub memberkati kedua anak Yusuf ini, Manasye dan Efraim. Kenapa? Karena Manasye dan Efraim itu dilahirkan dari istri Yusuf, perempuan dari Mesir, bukan perempuan Ibrani. Nah, dengan memberkati Manasye dan Efraim, saudara, Yakub menguduskan mereka dan memasukkan mereka dalam perjanjian berkat dari Yakub, ayahnya dan kakeknya, yaitu Abraham dan Ishak. Ini maksud Yakub. Kenapa Yakub memberkati Manasye dan Efraim? Karena waktu Yakub memberkati Manasye, Yakub menguduskan mereka, saudara. Lalu Yakub memasukkan mereka dalam perjanjian berkat dari Yakub, dari Abraham dan dari Ishak. Lalu yang kedua, mengapa Yakub memberkati Manasye dan Efraim? Karena Yakub menganggap Manasye dan Efraim itu seperti anak-anaknya dan memberikan kepada mereka kedudukan seperti anak-anak Yakub yang lain. Kata lainnya, saudara, Yakub mengadopsi Manasye dan Efraim sebagai anak-anaknya, bukan sebagai cucu. Jadi ada satu perbedaan yang luar biasa, saudara. Waktu Yakub melihat Manasye dan Efraim ini, Manasye dan Efraim diadopsi oleh Yakub menjadi anak-anaknya, bukan cucu-cucunya.
Itu sebabnya Yakub memberkati Manasye dan Efraim, lalu Yakub juga memberkati ke-12 anak-anaknya yang lain. Jadi Manasye dan Efraim disamakan seperti anak-anak Yakub yang lain. Coba kita melihat sebentar di dalam Kejadian pasal 48 ayat 5 dan ayat 6. Saya bacakan. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Puji Tuhan. Kita lihat di sini saudara, Yakub itu memandang Manasye Efraim itu bukan sebagai cucu, tetapi sebagai anak-anaknya. Makanya Yakub mengadopsi Manasye sebagai anak, bukan sebagai cucu. Waktu Yakub memberkati Manasye Efraim saudara, di sini kita lihat kepada Yusuf, orang tua Manasye dan Efraim, diberikan warisan 2 bagian yang merupakan hak kesulungan. Seharusnya jatuh hak kesulungan itu kepada Ruben, saudara. Karena Ruben anak sulung dari Yakub. Tetapi hak kesulungan jatuh kepada Yusuf, saudara. Kenapa? Kalau kita membaca Kejadian 49 ayat 3-4, kita dapatkan jawaban di sana. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan. Kegagahanku, engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membuat sebagai air. Engkau yang membuat sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Puji Tuhan. Kenapa saudara? Hak kesulungan tidak jatuh kepada Ruben. Karena Ruben sudah melanggar kesucian bapaknya. Ruben meniduri istri bapaknya yang bernama Bilha, saudara. Waktu Ruben melanggar kesucian bapaknya ini, hilanglah hak kesulungan itu. Lalu hak kesulungan itu diberikan kepada Yusuf. Makanya Yusuf mendapat warisan 2 bagian yang merupakan hak kesulungan dari Yakub kepada Yusuf, saudara. Puji Tuhan. Nah, di saat Yakub memberkati Manasye dan Efraim, tangan kanan Yakub itu kepada Efraim yang bungsu. Tangan kiri Yakub itu kepada Manasye yang sulung. Kenapa saudara? Jadi waktu Yakub memberkati Manasye dan Efraim, seharusnya tangan kanannya jatuh kepada Manasye, tapi ini jatuh kepada Efraim. Lalu tangan kirinya yang harus jatuh kepada Efraim, jatuh ke tangan Manasye. Kenapa saudara? Karena iman Yakub melihat bahwa adiknya akan lebih besar kuasanya daripada kakaknya. Di sini kita lihat, karena iman Yakub mampu melihat melampaui apa yang terlihat, saudara. Sama seperti Ishak waktu memberkati Yakub memandang jauh ke depan. Yakub juga waktu memberkati Manasye sama seperti Ishak, saudara, mampu melampaui apa yang terlihat. Dia lihat jauh ke depan, saudara, bahwa Efraim adik Manasye itu akan lebih besar kuasanya daripada kakaknya yang bernama Manasye. Luar biasa iman daripada Yakub, saudara. Inilah yang kita lihat yang pertama. Iman Yakub mampu melihat melampaui apa yang terlihat. Dia berkati Efraim dengan tangan kanan. Dan dia berkati Manasye dengan tangan kiri. Karena dia lihat Efraim akan lebih besar kuasanya daripada kakaknya yang bernama Manasye. Kedua saudara, kita lihat tentang iman Yakub yang kedua. Iman Yakub mampu bertindak di luar kebiasaan. Apa
tindakan di luar kebiasaan itu, coba kita membaca Kejadian 48 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Kita lihat saudara, waktu Yakub memberkati kedua anak Yusuf, tangannya bersilang. Tangan kanan Yakub ke Efraim, tangan kiri Yakub ke Manasye. Nah, waktu Yusuf melihat apa yang dilakukan ayahnya itu, Yusuf kata, tidak baik ayahku. Lalu dipegangnya tangan ayahnya itu untuk memindahkannya. Supaya tangan kanannya ke Manasye, tangan kirinya ke Efraim. Mengapa? Yusuf coba memindahkan tangan bapaknya Yakub. Karena apa yang dilakukan oleh Yakub bukanlah sesuatu yang lazim. Seharusnya waktu orang tua memberkati anak-anaknya, diberkati dulu yang sulung, baru yang muda. Itu yang lazim, yang pada umumnya. Tetapi waktu Yakub memberkati Manasye dan Efraim, terbalik saudara. Yakub melakukan di luar kebiasaan. Makanya mau dirubah oleh Yusuf. Supaya tangan kanannya ke Manasye, tangan kirinya ke Efraim. Tapi Yakub katakan apa dalam ayat 19? Coba perhatikan ayat 19. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa. Dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Waktu Yakub melihat Yusuf memindahkan tangannya, dibalik tangan kanan ke Manasye, tangan kiri ke Efraim. Lalu Yakub katakan, aku tahu anakku, aku tahu anakku. Kenapa saudara Yakub tahu? Karena Yakub tahu bahwa nanti Yakub tahu apa yang dilakukannya adalah yang benar. Karena Yakub melakukan berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan dan Yakub tunduk kepada kehendak Tuhan. Jadi waktu Yakub menyilangkan tangannya kepada Efraim tangan kanan, kepada Manasye tangan kiri, Yakub tahu saudara, itu di luar kebiasaan. Tetapi Yakub lakukan itu karena dia lakukan kehendak Tuhan dan dia tunduk kepada kehendak Tuhan. Di sini kita belajar iman Yakub mampu bertindak di luar kebiasaan. Saudara yang saya kasih, dapatkah kita menjalankan iman kita seperti Yakub ini saudara? Menjalankan iman kita di luar kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh dunia ini. Sekarang kita melihat saudara cara-cara dunia sehingga dipakai oleh anak-anak Tuhan. Mereka tahu itu tidak benar saudara, tapi dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Mereka korupsi saudara, mereka lakukan pelanggaran hukum. Mereka lakukan semua itu saudara, dan mereka pikir benar. Tetapi sebenarnya itu tidak benar. Tetapi mengapa mereka tidak lakukan saudara? Karena mereka mau serupa dengan dunia ini saudara. Yakub imannya berbeda saudara. Dia mampu bertindak di luar kebiasaan. Mungkin kebiasaan dunia tidak boleh Yakub lakukan. Tapi Yakub lakukan kenapa? Karena itu kehendak Tuhan. Dan dia Yakub tunduk akan kehendak Tuhan saudara. Dengan dunia saudara. Cara dunia yang berbeda dengan kita harus lakukan saudara. Walaupun banyak orang dunia melakukan hal yang menguntungkan dia. Tapi itu bukan kita tidak lakukan itu saudara. Kita harus berani punya iman melakukan satu tindakan yang di luar kebiasaan. Coba kita membaca Roma 12 ayatnya yang kedua. Apa yang dikatakan di sana? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan
yang sempurna. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kita tidak sama dengan orang dunia, saudara. Bagaimana kita tidak sama? Kita harus berubah cara berpikir kita. Waktu kita rubah cara berpikir, kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Coba kita lihat cara-cara kerja kita selama ini. Apakah kita pakai cara seperti orang dunia? Atau cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Memang saudara, seringkali kalau kita melakukan cara-cara seperti firman Tuhan, sepertinya lambat berkat Tuhan datang. Enggak apa-apa saudara, kalau itu caranya Tuhan. Daripada gue pakai cara dunia cepat, tetapi itu kita tahu bahwa dosa di hadapan Tuhan. Mari kita belajar punya iman seperti Yakub, belajar bertindak di luar kebiasaan saudara. Lalu yang ketiga saudara, apa yang kita bisa pelajari dari iman Yakub? Yang ketiga, iman Yakub berbicara tentang salib Yesus. Iman Yakub berbicara tentang salib Yesus. Di mana kita dapat melihat iman Yakub berbicara tentang salib Yesus? Coba perhatikan Kejadian 48 ayat 13 dan 14. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Di mana kita melihat iman Yakub itu berbicara tentang salib Yesus. Waktu tangannya Yakub disilangkan, saudara. Disilangkan. Waktu Manasye dan Efraim dibawa kepada Yakub, lalu Yakub menyilangkan tangannya. Tangan kanan ke Efraim, tangan kiri ke Manasye. Waktu Yakub menyilangkan tangannya, itu berbicara tentang salib Yesus. Apa arti Manasye, saudara? Manasye itu artinya telah menyebabkan lupa. Lalu apa arti Efraim? Efraim artinya berbuah 2 kali lipat. Nah, waktu tangan Yakub disilangkan, berbicara tentang salib Yesus. Arti yang pertama tanda silang Yakub itu adalah seperti ini. Aku akan membuatmu berbuah-buah sehingga kamu melupakan segala kesusahanmu selama di dunia ini. Kalau tangan Yakub tidak bersilang, saudara, artinya yang pertama, Manasye telah menyebabkan lupa, baru Efraim berbuah-buah 2 kali lipat. Artinya lupa, baru berbuah-buah. Tapi karena tanda silang, artinya berbeda. Aku akan membuatmu berbuah-buah sehingga kamu melupakan segala kesusahanmu selama di dunia ini. Kalau pola dunia, saudara, tidak begini. Pola dunia bekerja keras agar mengalahkan kesusahan dunia dan berusaha untuk berbuah. Ini pola dunia. Bekerja keras dulu, saudara. Lalu baru hilangkan kesusahan-kesusahan dunia dan berusaha untuk berbuah. Tapi pola daripada Yesus bukan berbuah-buah dulu baru melupakan kesusahan. Jadi waktu Yakub menyilangkan tangannya, itu ada tanda salib Yesus. Aku akan membuatmu berbuah-buah sehingga kamu melupakan segala kesusahanmu selama di dunia ini. Nah, saudara, bagaimana kita dapat alami janji Tuhan ini, saudara? Iman Yakub sama seperti berbicara salib Yesus. Bagaimana kita alami janji Tuhan ini dalam kehidupan kita? Kita membaca Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan di situ. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Bagaimana caranya kita mengalami janji ini, saudara? Berbuah-buah, lalu kita beristirahat. Janjinya kita harus tinggal di dalam Yesus, menempel pada pokok anggur. Kalau hidup kita ingin berbuah-buah, saudara, dan memuliakan Tuhan, kita harus tinggal di dalam Yesus kita. Tidak bisa kita keluar dari Yesus. Kita harus menempel, melekat pada pokok anggur Yesus itu, saudara. Karena di luar dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Waktu kita tinggal dalam Yesus, kita berbuah-buah dan memuliakan Tuhan. Coba kita lihat kehidupan kita, saudara. Adakah selama ini Yesus ada dalam hidup kita? Dia dekat dengan kita, saudara. Setiap kita memulai sesuatu dalam hidup ini, kita mulai dengan Tuhan. Waktu Tuhan kasih kita hari yang baru, pagi hari, kita mulai dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, saudara. Percayalah, waktu kita tinggal di dalam Yesus, kita akan berbuah-buah. Itulah berkat iman daripada Yakub. Iman daripada aku akan membuatmu berbuah-buah sehingga kamu melupakan segala kesusahanmu selama di dunia ini, saudara. Lalu yang kedua, tanda silang Yakub itu yang kedua artinya pertukaran hidup kita dengan hidup Yesus. Waktu Yakub membuat tanda silang, saudara, tangan kanan ke Efraim, tangan kiri ke Manasye, itu terjadi satu pertukaran di salib. Pertukaran apa? Pertukaran hidup kita dengan hidup Yesus. Apa hidup Yesus? Hidup Yesus adalah kehidupan yang kekal. Apa hidup kita? Kematian yang kekal. Waktu hidup kita ditukarkan di salib Yesus, kehidupan Yesus, kehidupan kekal itu menjadi bagian kita. Kematian disingkirkan dari dalam kehidupan kita. Luar biasa, saudara. Kita punya Tuhan yang hidup dan luar biasa. Dia mau tukarkan hidupnya kepada kita. Seharusnya kita mengalami kematian yang kekal. Karena dosa, kesalahan, dan kejahatan yang kita lakukan ditukar ke kehidupan kekal Yesus. Yang akhirnya apa? Kita mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Ayat terakhir, 1 Korintus 15, 45 sampai 49. Saya akan bacakan ayat-ayat ini buat kita semua. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita telah memakai rupa dari yang surgawi. Puji Tuhan, saudara. Siapa yang surgawi itu? Yesus. Surgawi itu bicara kehidupan yang kekal, saudara. Di salib, Yesus tukar hidup kita. Hidup kita diganti dari kematian kekal, mengalami kehidupan yang kekal. Kita bersyukur, saudara, karena salib. Kita harusnya binasa, mengalami kematian, tapi mengalami jaminan kehidupan yang kekal. Itu sebab mari kita belajar, saudara, seperti iman Yakub ini. Kita belajar betapa luar biasanya iman Yakub, saudara. Ada 3 daripada iman Yakub yang kita lihat pada pagi hari ini, saudara. Iman Yakub itu mampu melihat melampaui apa yang terlihat. Iman Yakub itu mampu bertindak di luar kebiasaan. Iman Yakub berbicara tentang salib Yesus. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Nanti saya minta Ibu Gembala tutup di dalam doa ibadah pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat pagi hari ini.
Kami boleh belajar lagi lewat kehidupan dari Yakub Tuhan, yang memiliki iman, yang mampu melihat jauh ke depan apa yang Kau sediakan bagi kami yang percaya kepadamu. Sehingga kami tidak hanya memikirkan kesenangan diri kami selama kami ada dalam dunia ini Tuhan, tapi kami boleh melihat upah yang sudah Kau sediakan bagi orang-orang yang terus bertahan hidup dalam kebenaran-Mu. Kami tidak mau melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang di dalam dunia ini Tuhan. Tapi iman kami mau melampaui Tuhan segala kebiasaan-kebiasaan, tata cara hidup orang dunia ini. Tapi kami mau melakukan kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Iman kami juga boleh belajar dari Yakub Tuhan, untuk selalu memandang kepada salib-Mu Tuhan. Tanpa salib-Mu Tuhan, kami tidak mungkin ada sampai hari ini. Hanya karena salib-Mu Tuhan, kami boleh hidup, bahkan kami memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Saat kami meninggalkan dunia ini, kami memperoleh jaminan hidup itu di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, bahwa kami semua jemaat-Mu tetap tinggal di dalam Engkau. Biarlah Engkau selalu mengingatkan kami Roh Kudus untuk selalu ada di dalam Engkau. Dan hidup kami boleh berbuah-buah Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, orang-orang di sekeliling kami dapat menikmati buah-buah dari dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi berkat. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat-Mu Tuhan, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, damai sejahtera-Mu mengalir dalam setiap kehidupan dan keluarga mereka. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.